Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian Baitul Mal. Ya, baik, kita langsung lanjut saja ke penjelasan yang akan saya jelaskan dari pengertian Baitul Mal. Baitul Mal ini secara bahasa yang artinya itu rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Dan bisa juga diartikan secara fisik sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan harta apapun yang menjadi pendapatan negara. Berarti seperti harta apapun ya yang bersifat harta lah, yang berharga, yang dikelola itu bisa menjadi pendapatan negara. Menurut pendapat Suhrawardi, Baitul Mal ini bisa dilihat dari segi istilah fikih, yaitu suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurusi kekayaan negara, terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran lain. Baitul Mal ini dilihat dari namanya itu, yaitu kata bait yang artinya adalah rumah, serta berasal dari kata al-mal yang memiliki arti yaitu harta. Dan Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang memiliki kewajiban atau tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran negara. Selanjutnya, sejarah Baitul Mal. Ya, kita sudah pernah mendengar yang namanya Baitul Mal dari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baitul Mal ini dikenal sejak tahun kedua Hijriah pemerintahan Islam di Madinah. Lembaga ini diawali dengan cekcok para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembagian harta rampasan perang Badar, dan turunlah surat Al-Anfal ayat 41 yang artinya, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Setelah turunnya ayat itu, Rasulullah mendirikan Baitul Mal yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin, baik itu harta yang keluar maupun harta yang masuk. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga keuangan ini. Status hasil pengumpulan harta ke Baitul Mal ini adalah milik negara, bukan milik individu. Meskipun dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Kondisi yang sepertinya ini hanya dapat mungkin terjadi di lingkungan yang mempunyai sistem pengawasan yang sangat ketat pada perkembangan berikutnya. Institusi ini memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, terutama pada masa pemerintahan Al-Khulafaur Rasyidin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baik, terima kasih.
Adapun poin C yaitu fungsi dari Baitul Mal, yang mana fungsi dari Baitul Mal ini ada 3. Yang pertama, terwujudnya layanan penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang mengoptimalkan nilai bagi muzaki, munfik, tatasabik, dan muwafid. Kedua, terwujudnya layanan pemberdayagunaan zisaf yang mengoptimalkan upaya memperdayaan mustahik berbasis pengutuan jaringan. Yang kedua yaitu terwujudnya organisasi sebagai good organization yang mengoptimalkan nilai bagi stakeholder dan menjadi benchmark bagi lembaga pengelola ZIS dan wakaf di Indonesia. Dan fungsi yang ketiga adalah Baitul Mal sebagai bendahara negara. Konteks sekarang dalam perekonomian modern disebut Departemen Keuangan. Yang keempat, Baitul Mal berfungsi untuk mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerimaan zakat, horot, jizah, khums, fai, dan lain sebagainya. Fungsi yang kelima adalah sebagai program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara. Selanjutnya yaitu poin ke D, prinsip dari Baitul Mal. Dalam menjalankan Baitul Mal itu diperlukan prinsip operasional yang diterapkan diantaranya sebagai 1. Prinsip bagi hasil. Prinsip yang dimaksud ini adalah suatu prinsip yang meliputi tata kerja pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana. Fungsi prinsip yang kedua itu jual beli sistem merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang. Selanjutnya yaitu kendala dalam Baitul Mal ditinjau dari segi pesaing, ditinjau dari segi perekonomian, dan selanjutnya ditinjau dari segi operasional. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.